Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, hari Jumat menjadi hari ketakutan semua makhluk. Hal ini karena hari Jumat adalah hari akan terjadinya hari kiamat. Hewan-hewan khawatir saat hari Jumat tiba. Tak hanya hewan, ternyata ada juga yang takut selain hewan. Makhluk apakah itu? Angin, sebuah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, angin juga ikut andil bagi para pencari rejeki di laut. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Quran Surat Ar-Rum ayat 46. Walaupun terkadang angin sebagai hukuman atau bencana alam, kita dilarang mencaci makinya karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Sofwan bin Salim, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian memaki angin dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari keburukannya." Para sahabat juga melarang untuk memaki angin. Imam Syafi'i mengatakan bahwa siapapun tidak boleh memaki angin. Ia adalah salah satu bala tentara Allah. Angin adalah makhluk Allah yang paling patuh. Angin bisa menjadi azab dan nikmat. Angin bisa menjadi malapetaka bagi manusia. Hal ini pernah terjadi dan telah diabadikan dalam Al-Quran. Ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan, angin itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya, melainkan dijadikan seperti serbuk. Quran Surat Az-Zariyat ayat 41 dan 42. Salah satu kaum yang merasakan azab adalah kaum Nabi Hud. Saat itu mereka mengira hujan akan turun karena angin membawa awan. Tapi ternyata angin tersebut datang untuk membinasakan mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan-awan yang menuju lembah mereka, berjayalah mereka. "Inilah awan yang menurunkan hujan kepada kami." Bukan, bahkan itu adalah azab yang kamu pinta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab pedih yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah mereka tidak ada yang melihat lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada kaum yang berdosa. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 25. Namun di sisi lain, angin juga membawa nikmat, membantu menumbuhkan tanaman. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Quran Surat Al-Hijr ayat 22. Angin takut pada hari Jumat. Memang tidak terdapat seseorang yang mengetahui hari Jumat kapan hari kiamat akan tiba. Sebab hanya Allah yang mengetahui kapan akan datangnya hari kiamat. Hal ini juga sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Ketidaktahuan siapapun terhadap terjadinya hari kiamat ini banyak menjadi kekhawatiran semua makhluk, tak terkecuali angin. Sesuai hadis Rasulullah SAW, ia bersabda, "Pada hari Jumat kiamat akan terjadi. Tidak ada satupun malaikat, langit, bumi, angin, gunung, ataupun lautan melainkan merasa takut dan khawatir pada hari Jumat." Sahabat yang beriman, itulah tadi sekilas kisah tentang angin sebagai salah satu makhluk Allah yang begitu patuh terhadap perintahnya, namun juga begitu khawatir akan datangnya hari kiamat. Lantas bagaimana dengan manusia? Sudah semestinya manusia sama halnya dengan angin, gunung, malaikat, dan hewan maupun lautan yang begitu khawatir akan datangnya hari akhir itu. Semoga penjabaran kisah tadi semakin meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sholat Jumat merupakan ibadah yang disyariatkan dan dikerjakan muslim pada hari Jumat. Hukum sholat Jumat ini wajib bagi laki-laki, karena sama halnya melaksanakan sholat 5 waktu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Saking pentingnya, Allah memerintahkan agar umat manusia meninggalkan urusan dunia, menghentikan jual beli. Ayat tersebut merupakan perintah langsung yang mestinya jangan sampai diabaikan. Sholat Jumat menjadi salah satu perkara yang tidak boleh ditinggalkan kecuali uzur. Lalu hal yang penting lainnya, saat menghadiri sholat Jumat juga ada beberapa larangan saat sholat Jumat. Beberapa larangan ini kerap kali dilakukan kaum muslimin ketika Jumat. 1. Melangkahi pundak jemaah yang duduk berdampingan. Manakala ada orang yang datang telat Jumat, lalu beranjak maju melangkahi jemaat di depannya, ia berjalan melangkahi jemaah lain untuk mengisi tempat yang kosong. Tindakan semacam ini dilarang Nabi Allah SAW. Larangan ini merupakan perbuatan yang dianggap mengganggu Nabi SAW. Abdullah bin Busra radhiyallahu anhu bercerita, ada seseorang, dia melangkahi pundak-pundak jamaah ketika Jumat, sementara Nabi SAW sedang berkhutbah. Lalu Nabi SAW memerintahkan orang ini, Ijlis faqad adaita, duduk, kamu mengganggu. Hadis riwayat Abu Daud. Namun larangan ini sebagian ulama menganggap sebagai larangan makruh. Bagi Imam Malik dan Al-Auza'i, larangan ini berlaku jika khatib sudah naik mimbar. 2. Duduk memeluk lutut. Hendak mendengarkan khatib berkhutbah, jemaah duduk mendengarkan khatib. Saat duduk rupanya ada adab yang perlu diperhatikan, yakni larangan duduk memeluk lutut. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil habwati yaumal jumu'ati wal imamu yakhtub. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang duduk memeluk lutut pada hari ketika imam sedang berkhutbah. Hadis riwayat Abu Daud. Maksud dari larangan ini karena duduk memeluk lutut dianggap menyerupai binatang. Selain itu, posisi duduk memeluk lutut dihindari agar seseorang terjaga tidak tertidur. Ketika menyebutkan hadis ini, An-Nawawi mengutip keterangan Al-Khitabi. Perbuatan ini dilarang karena ini bisa menyebabkan ngantuk sehingga bisa jadi wudunya batal dan terhalangi mendengarkan khutbah. 3. Berbicara ketika khutbah Jumat. Ketika imam berkhutbah, adab ketika melaksanakan sholat Jumat ini kerap kali diabaikan. Jemaah dilarang berbicara ketika khutbah, hal ini mesti diperhatikan. Larangan ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu, lalu memperbagus wudunya, kemudian ia mendatangi sholat Jumat, kemudian di saat khutbah ia betul-betul mendengarkan dan diam, maka dosanya antara Jumat saat ini dan Jumat sebelumnya ditambah 3 hari akan diampuni. Dan barang siapa yang bermain-main dengan tongkat, maka ia benar-benar melakukan hal yang batil lagi tercela. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullahu berkata, hadis tadi menunjukkan larangan berbicara dengan berbagai macam bentuknya ketika imam berkhutbah. Hal itu juga termasuk bagi jemaah lain yang menegur jemaah lain yang berbicara ketika khutbah. Menurutnya, menanggapi orang yang melakukan larangan berbicara itu cukup dengan diam atau isyarat. Larangan berbicara ini pun dijelaskan oleh 2 imam besar, Imam Maliki dan Abu Hanafi. Keduanya berpendapat wajib diam saat khutbah.
Menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, dilarang berbicara ketika khutbah adalah ketika imam berkhutbah saja. Sementara Abu Hanifah menyatakan wajib diam sampai imam keluar. Sibuk dengan hal-hal yang sia-sia. Larangan lainnya yang harus diperhatikan ketika sholat Jumat adalah menghindari hal-hal yang sia-sia. Jemaah hendaknya tak sibuk memainkan barang-barang di sekitar, semisal memainkan biji tasbih, penutup kepala, termasuk handphone. Namun tentu saja tertidur pun sangat dilarang. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian mendatangi sholat Jumat, dia mendengarkan khutbah dan diam ketika mendengarkan khutbah, maka akan diampuni dosanya sampai Jumat berikutnya dan ditambah 3 hari. Siapa saja yang menyentuh kerikil, maka sungguh dia telah berbuat sia-sia. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Tirmidzi juga menambahkan, waman la ghafala jum'atalahu, barang siapa berbuat sia-sia maka tidak ada pahala salat Jumat untuknya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sahabat yang beriman, itulah beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan ketika salat Jumat berlangsung atau khatib sedang berkhutbah. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.